warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Dera Nova Suci Pratama dengan NPM 201100378, Prodi PGMI kelas C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Raden Intan, Bandar Lampung. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah konsep dasar IPS dengan dosen pengampu Bapak Suhardiansa MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas materi mengenai masalah sosial yang ada di lingkungan sekitar rumah saya. Berikut ini video penjelasan tentang masalah kemiskinan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Baiklah, di sini saya sudah bersama Kak Yesi dan saya akan menanyakan secara langsung kepada beliau. Menurut kakak nih, apa dampak dari adanya COVID-19 yang kakak rasakan sekarang? Wah, kalau untuk dampak COVID banyak sekali ya, terutama pada sosial, di mana sekarang ini nggak boleh kemana-mana, kita harus di rumah aja. Sedangkan kita di rumah aja tuh tidak beraktivitas secara maksimal, dan itu sangat menjenuhkan. Itu kalau untuk sosial. Sedangkan untuk dampak ekonomi, di mana sekarang ini banyak yang bekerja di luaran, itu banyak di PHK, itu karena pengurangan pekerjaan. Nah, itu dampaknya sangat luar biasa bagi orang yang bekerja, kan, terutama tingkat pengangguran juga semakin tinggi, Meningkat gitu ya? Ya, meningkat. Dan kalau untuk kesehatan juga banyak sekali itu dampaknya. Pengaruh dan dampaknya sangat, dimana orang-orang harus menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, kemudian tingkat kewaspadaannya itu juga lebih tinggi. Jadi sehingga mempengaruhi sosialnya juga berkurang. Nah, selanjutnya nih, bagaimana sih menurut kakak itu solusi yang baik buat COVID-19 sekarang yang ada di permasalahan, karena permasalahan sosial sekarang kan pandemi ini kan menjadi permasalahan sosial nih. Terus solusi menurut kakak itu yang terbaik itu apa sih? Gimana sih caranya gitu? Kalau untuk sosial sih sebenarnya tetap menjaga jarak sih ya, karena itu kita harus menjaga kesehatan juga. Kemudian kalau untuk perekonomian itu bagi yang udah di PHK kan sulit untuk mencari pekerjaan. Yang udah di PHK itu kalau untuk anak muda coba deh kalau untuk buka usaha baru gitu seperti UMKM, belajar sendiri gitu. Kemudian kalau untuk yang bagi kesehatan ya tadi tetap menjaga diri baik-baik, menjaga pola makan yang sehat. Nah, terus sekarang itu aku mau nanya nih ya ke kakak tuh ada usaha gitu nggak sih dari kan COVID sekarang itu kan banyak nih yang di PHK, yang dirumahkan, jadi kakak ada usaha yang kakak buat sendiri atau bangun sendiri gitu? Kapan gitu kakak berdirinya, ada toko atau apa gitu? Kebetulan dampak COVID ini sangat mempengaruhi sekali bagi kehidupan kakak ya, terutama di perekonomian, pekerjaan dan karir dan sebagainya. Kalau untuk sekarang ini alhamdulillah kita punya usaha UMKM yaitu seperti minuman kekinian, itu es boba. Oh iya, sekarang sedang viral itu ya? Iya, alhamdulillah udah viral ya sekarang ya. Dan sekarang alhamdulillah udah berdiri selama kurang lebih 5 bulan. Terus menurut kakak itu siapa saja sih yang termasuk dalam usaha kakak bisa berdiri sekarang ini gitu? Siapa aja yang udah masuk ke dalam sekarang? Oke. Kalau untuk bisa berdirinya usahanya pastinya itu karena ada dukungan keluarga, orang tua. Kemudian ada dukungan teman-teman. Ya sehingga bisa memotivasi sendiri. Oh, kenapa sih harus cari pekerjaan sedangkan pekerjaan sekarang susah didapatkan? Kenapa nggak nyoba sendiri? Iya, kenapa nggak nyoba buka usaha aja gitu? Sedangkan sih sebenarnya kalau orang ini kan kebanyakan mau buka usaha tapi pengaruhnya ada di modal, kemudian dukungan keluarga. Sebenarnya sih itu tuh nggak terlalu mempengaruhi ya. Yang paling penting itu kita action dulu, kita berani dulu. Kemudian kalau kita udah action, kita punya keberanian, terjun gitu. Iya, kita udah terjun langsung, insya Allah usahanya akan mengikuti. Iya, benar-benar. Kalau di kakak sendiri ya, mengapa sih kakak itu niat usaha sekarang ini? Karena kan kakak kan bisa nih ada bekerja ke perusahaan gitu, tapi kan karena corona sekarang kan
kakak jadi di PHK atau di rumah kan. Jadi menurut kakak tuh mengapa sih kakak bisa lebih enak bangun usaha sendiri gitu? Kenapa alasannya gitu? Yang pertama, kalau kita bikin usaha itu kita sendiri yang mengatur waktunya, itu bonusnya sih. Yang kedua, kita nggak diatur-atur sama bos. Dan yang ketiga, kalau kita buka usaha sendiri itu kita belajar mandiri. Oh seperti ini perekonomian itu seperti ini, membangun perekonomian yang buat kita sendiri itu seperti ini. Gitu. Kita yang ngelola sendiri Iya, ya. kita yang ngelola sendiri. Kemudian saya pikir-pikir lebih enak punya usaha sendiri sih karena gajinya lebih besar dan lebih menguntungkan dibandingkan kerja sama orang Iya sih, lain. bener juga sih, karena kalau kita punya sendiri itu kita bisa lebih menguasai karena Iya. kita sendiri yang mengelola. Baik, Kak, terima kasih sudah bisa berpartisipasi dengan saya, sudah bisa saya tanya secara langsung bagaimana permasalahan sosial yang terjadi pada pandemi sekarang ini. Terima kasih sudah mau membantu saya. Terima kasih, Kak. Dari pandemi sekarang ini, jadi dia mempunyai ide atau akal untuk mempunyai usaha sendiri dan mengembangkannya sendiri supaya terjauhkan dari adanya kemiskinan yang ada di permasalahan sosial sekarang ini. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai permasalahan sosial yang ada di sekitar rumah saya, yaitu tentang kemiskinan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.